Episode 2. Kamu benar-benar dibutakan oleh cinta. Obsesimu itu pada Jungkook. Hingga dengan bodohnya kamu tetap bertahan pada hubungan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Kamu meninggalkan kehidupanmu yang ceria demi dengan orang yang kamu cintai dan membuat hidupmu seperti dalam setiap harinya. Namun berpikir kalau yang dia lakukan padamu adalah karena dia cinta. Ucapmu sambil tersenyum. Jungkook mengucuk keningmu. Semalam, kamu diperlakukan seperti dan paginya kamu masih bisa bangun untuk membuat sarapan untuknya. Kamu benar-benar sangat keterlaluan pada dirimu sendiri yang masih rela-rela membuat sarapan untuknya padahal kamu harus sudah hampir. Jawabmu sambil tersenyum, seperti tidak terjadi apa-apa semalam, dan bahkan kamu bisa tidur dengan nyenyak semalam. Skip. Salah satu rekan kerja di sampingmu melihat memar di wajahmu dan juga di tanganmu. Padahal, kamu sudah berusaha menyembunyikan bekas di wajahmu dan juga di tanganmu dengan menggunakan foundation. Namun bekas itu masih nampak juga. Kamu mencoba mengelak dari rekan kerjamu itu. Kamu tidak akan mengatakan apapun pada siapapun yang Jungkook lakukan padamu, karena menurutmu yang kamu terima ini adalah hal yang wajar karena kamu sudah melakukan kesalahan. Jungkook adalah seorang dokter. Ternyata obat yang dia berikan untukmu adalah obat yang dirinya kembangkan sendiri agar dia bisa mengendalikan dirimu sesuai keinginannya. Dan ternyata obat yang dia kembangkan berhasil, karena kini kamu sudah mudah dikendalikan oleh dirinya. Jungkook menggunakanmu sebagai kelinci percobaannya untuk obat yang dia buat itu. Tersenyum. Rekan kerjamu membuatmu sadar untuk perlakuan tidak baik dari Jungkook selama ini. Namun begitu bodohnya kamu mengambil obatmu dan ternyata obatmu sudah habis. Merasa panik karena kamu tidak tahu harus bagaimana. Keesokan paginya, sebelum kamu pergi ke kantor, kamu mampir ke sebuah apotek untuk membeli obat yang sering kamu minum itu.
Tanyamu pada pemilik apotek itu. Hatimu mulai tertenang. Kamu sedikit tersadar sekarang, namun kamu masih belum berani ke rumah sakit karena kamu takut Jungkook akan tahu. 3 hari berlalu, Jungkook pulang dan kamu memberanikan dirimu bohongmu. Jungkook masuk ke ruangan kerjanya dan mengambil obatnya untukmu. Ucapmu, ucapnya yang tahu jelas kalau kamu sudah melihat cukup lemah dan kecapean. Kamu tidak menjawab apapun, karena jika kamu membantah, Jungkook akan marah dan malah bermain kasar. Sepanjang malam tubuhmu dihantam oleh Jimin. Kamu yang sudah terkulai lemas, tidak bisa berkata apa-apa, bahkan untuk saja kamu tidak sanggup. Mintanya yang masih menguncang tubuhmu. Setiap malamnya, kalau bukan mendapatkan, pasti akan mendapatkan hal yang seperti ini darinya. Skip keesokan paginya. Kamu terbangun awal seperti biasanya. Kamu bangun, mandi dan kemudian turun ke bawah untuk membuat sarapan. Skip. Kamu memiliki seorang kakak, namun hubungan kalian mulai merenggang karena kamu mencoba menjauhi darinya dan juga keluargamu karena permintaan Jungkook. Kamu berharap Onemu akan membantumu walaupun kamu sudah membuat mereka kecewa dengan memutuskan hubunganmu dengan keluargamu. Dan hari ini, kamu memilih memberanikan dirimu untuk pulang ke rumah orang tuamu dan tidak masuk kantor. Meskipun kamu sudah membuat semua orang di sekitarmu dan termasuk orang tuamu kecewa padamu, ternyata masih menyambutmu saat kamu pulang ke rumah. Tanyamu langsung tanpa basa-basi pada omamu, karena kamu tahu Jungkook pasti akan segera datang ke rumah orang tuamu. Kamu langsung memberikan obat itu pada omamu. Baru saja kamu membuka pintu omamu untuk keluar, ternyata Jungkook sudah menunggumu. Seperti tebakanmu, Jungkook pasti akan tahu kalau kamu pulang ke rumahmu ataupun kemanapun kamu pergi. Tanyanya marah. Kamu mencoba untuk berbohong meskipun bibirmu gemetar. Jungkook langsung percaya pada yang kamu katakan, karena dia cukup paham kalau kamu tidak akan berbohong padanya. Karena obat itu bisa mengendalikan otakmu untuk tidak berbohong, namun entah bagaimana bisa kamu bisa berbohong padanya saat ini.